Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan, syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan, maka hendaknya kita bergembira dengan akan datangnya tamu Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang penuh dengan kegembiraan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatinu, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima." Sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu mewajibkan kepada kita semua untuk berpuasa. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, wa hadzal hadis bisyarah li'ibadillahi salihina biqudumi syahri Ramadan. Hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, adalah kabar gembira untuk hamba-hamba Allah yang saleh akan datangnya bulan Ramadan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbara sahaba radhiyallahu anhum biqudumihi. Walaysa hadha ikhbaran mujarrada, bal ma'nahu bisyaratuhum bimusimin azimin. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadis ini adalah kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang saleh akan datangnya bulan Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memberi kabar kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain akan datangnya bulan Ramadan. Dan ini bukan sekedar berita semata, namun memiliki makna di mana akan datang kepada kalian momen yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang-orang yang beramal saleh. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala juga mengatakan, kaifa la yubsyirul mu'min bi fathi abwabil janan, kaifa la yubsyiru al-muznib bi ghalqi abwabin niran, kaifa la yubsyiru al-aqil bi waqtin
yughallu fihi syayatin min aina yushbihu hadzal zaman zamanun. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bagaimana tidak gembira orang-orang saleh di mana mereka diberi kabar gembira akan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin orang-orang yang beriman mereka tidak bergembira ya ketika diberi berita tentang sebuah waktu yang di dalamnya syaitan dibelenggu. Dari sisi mana ya ada suatu waktu yang menyamai waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira ini, yakni bulan Ramadan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di antara bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan adalah kita memurojaah kembali apa yang telah kita pelajari dari ahkam asyam, hukum-hukum puasa Ramadan, agar Ramadan kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan oleh Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa dilandasi ilmu, maka kerusakan yang dia lakukan itu lebih banyak dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Sehingga ya dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, bekal kita untuk bisa mengoptimalkan waktu dan juga ya memaksimalkan amaliyah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, maka kita mengulang kembali apa yang telah kita pelajari dari ahkamus syiyam, hukum-hukum puasa, apa yang bimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Insyaallah taala kita akan mengulas kembali, mengulang kembali dan menyegarkan kembali ingatan kita tentang ilmu fikih puasa, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan nanti dibangun di atas keimanan wahtisaban. Dibangun di atas keimanan dan juga mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita akan ambilkan insyaallah taala penjelasannya nanti dari kitab Fiqhul Muyassar fi Daw' al-Kitab wa Sunnah. Naam, dalam kitab Syiyam. Naam, kitab bab puasa. Ayyuhal ikhwatu billah, azani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan dalam menetapkan syariatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Dijelaskan bahwa kewajiban puasa itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Naam, di mana tahapan awal diwajibkannya puasa kepada kaum muslimin pada masa itu, yang pertama adalah puasa Asyura, di mana Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Naam, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Dahulu hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, adalah hari di mana orang-orang Quraisy di masa jahiliyah mereka berpuasa.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasumuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah, beliau berpuasa. Wa amara bisyamihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Falamma furida Ramadan taraka yauma Asyura faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Maka ketika bulan Ramadan sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasallam meninggalkan puasa Asyura dan mengatakan barang siapa yang mau berpuasa maka silakan. Dan barang siapa yang tidak berpuasa maka tidak mengapa. Naam. Ini di awal ya kewajiban puasa pada tahun kedua. Yang pertama adalah puasa Asyura yang diwajibkan. Naam. Setelah ya hatinya para sahabat kokoh menerima keimanan ya tauhid yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Madinah, di kota Mekah, kemudian hijrah, baru ahkam ya hukum ibadah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Para sahabat sudah semakin mengakar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan secara bertahap. Naam. Maka pada tahapan yang kedua ini mereka diberi pilihan takhir ya antara mereka berpuasa atau mereka fidyah, membayar fidyah. Naam. Meskipun puasa dianjurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap mereka diberi takhir, diberi pilihan. Kalau mau berpuasa itu yang ditekankan, kalau tidak mereka membayar fidyah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan diwajibkan bagi orang-orang yang berat, ya, orang-orang yang berat menjalankan puasa, ya, mereka membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hatinya untuk mengerjakan puasa, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ini tahapan yang kedua. Diwajibkannya puasa bagi mereka, ya, orang-orang yang mau. Dan bagi mereka yang tidak ingin berpuasa, maka boleh bagi mereka untuk membayar fidyah. Naam. Kemudian datang ayat Allah Subhanahu wa taala, turun ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah, ayat yang berbunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Naam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya syahrul Ramadhan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk, dan juga Al-Furqan sebagai pembeda. Maka barang siapa yang mendapati bulan Ramadan di antara kalian, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Naam.
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa kandungan surat Al-Baqarah ini, yakni yang pertama yang di atas wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, itu tetap berlaku bagi laki-laki dan juga wanita yang sudah tua renta, masih dipakai. Artinya ya orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya, maka bagi dia apa? Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Demikian juga bagi para wanita yang sudah tua atau orang-orang yang sakit yang sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Sakit apa? Jantung, ya. Jantung bengkak atau kanker atau yang semisal yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, termasuk penyakit-penyakit berat, maka fidyatun ta'amu miskin, mereka membayar fidyah setiap harinya. Ya, boleh bagi mereka untuk tidak lagi apa? Berpuasa. Namun mereka membayar fidyah. Naam. Ini ya masuk dalam kategori mereka-mereka yang tidak mampu. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan terkait ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin laisat bimansukhatin huwa asy-syekh al-kabir al-mar'atu al-kabirah la yastati'an ayyasuma fayut'imani makan kulli yaumin miskinan. Ayat itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini tidak dihapus. Naam, hukumnya itu masih berlaku pada orang-orang yang udah tua, mbah-mbah yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Apakah mereka mbah lanang atau mbah wadon? Ya kalau orang Jawanya gitu. Kalau bahasa Betawinya engkong-engkong, nyak-nyak yang udah nggak mampu lagi puasa, boleh bagi mereka berbuka di siang hari bulan Ramadan, tapi nanti membayar fidyah. Apa bentuk fidyahnya? Ta'amu miskin, kasih makan satu orang miskin setiap harinya. Jadi kalau ada engkong-engkong yang udah nggak mampu lagi puasa, kong harus puasa. Cucu, kong udah nggak mampu, udah nggak kuat, pokoknya puasa kong, mati siang hari. Ya dosa itu cucunya, karena nggak tahu dia. Kasian. Nih, apa namanya? Di antara manfaat belajar, ya udah kong, kalau nggak kuat lagi puasa, duduk aja kong. Ntar, ayo bikinin apa? Telur lah. Jangan bikinin mie. Gorengin telur atau rebusin telur, kasih makan dia. Makan kong. Makannya. Gitu. Kasih dia. Ya nanti apa? Kalau dia termasuk dari kategori orang-orang yang tidak mampu, ya anak-anaknya yang membayarkan fidyah. Anak-anaknya gak ada yang mampu, cucunya. Masa iya? Gak ada yang mampu semua ngasih makan satu orang miskin aja. Bangetan amat. Naam. Ini. Maka ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini laisat bimansukhah. Dalam ilmu usul tafsir itu ada bab ya ayat-ayat yang mansuh, ada ayat-ayat yang nasikh, ada ayat-ayat yang menghapus hukum ya kepada ayat yang ada, ayat yang lain, dan juga ada ayat yang dihapus hukumnya dalam bab ilmu usul tafsir. yakni orang-orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi untuk ya melakukan satu ruknun min arkanil Islam, puasa.
ya, fayut'imani makana kulli yaumin miskina, maka dia memberi makan setiap hari satu orang miskin. Ini bentuk kemudahan dari agama ini. Naam, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan agama ini buat kalian apa? Kesusahan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Naam. Agama ini mudah. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Tidak ada sesuatu yang sulit. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam kaidahnya disebutkan apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Naam, keberatan, kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Ini agama. Naam. Taib. Pada awalnya, kita lanjut. Tahapan ya yang kedua diterapkan untuk apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Maka pada waktu berbuka adalah dari tenggelamnya matahari sampai tertidurnya orang itu di malam hari. Itu waktu berbuka. Maka waktu berbuka, ya itu sudah habis kalau orang itu udah tidur. Ya, meskipun dia apa? Tidur di malam hari belum sampai subuh, berarti dia tidak boleh makan lagi sampai nanti apa? Matahari tenggelam. Baru boleh makan. Kalau matahari tenggelam kemudian dia tidur, maka sudah tidak boleh lagi dia apa? Makan. Ini subhanallah. Kalau seandainya Allah takdirkan kita hidup di masa itu, kira-kira gimana itu? Para sahabat luar biasa memang. Naam. Alian al-qulub. Orang-orang yang paling lembut hatinya. Mereka menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan keimanan yang ada pada mereka. Luar biasa. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftar fanama qabla an yuftira lam yaqul lailatahu wala yawmahu hatta yumsiya. Wa inna Qais ibna Sirmah al-Ansari kana sha'iman falamma hadara al-iftar ata imra'atahu faqala laha a'indaki ta'am qalat la walakin antaliku fa'atlubu lak wa kana yawmahu ya'mal faghalabathu aynahu faja'athu imra'atuhu falamma ra'athu qalat khaybatan lak falamma insarafa an-nahar ghushiya alaihi fadhukira dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fanazalat hadhil ayah uhillat lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum, sampai pada akhir ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dijelaskan dalam sebuah riwayat dahulu apabila sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka berpuasa dan tiba waktu berbuka dan mereka tidur sebelum berbuka, maka tidak boleh makan lagi di waktu malam itu. Naam, dan di siang harinya sampai datang beduk maghrib lagi. Berat nggak ini kira-kira? Naam, dan ini pernah terjadi oleh seorang sahabat yang bernama Qais ibnu Sirmah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika datang waktu berbuka, dia mendatangi istrinya pulang karena dia kerja di ladang keras, ya. Para sahabat, sebagian mereka petani, sebagian mereka pedagang. Naam, pulang dari nyangkul, dari sawah, capek sudah ngantuk-ngantuk gitu, pulang.
Ya nanya, "Aindaki ta'am?" Ada makanan enggak? Nah, nanya sama istrinya. Istrinya jawab, "La, enggak ada makanan." Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau kita banting-banting sudah. Pintu apa-apaan ini? Enggak ada apa-apa. Ya. Apalagi sama orang Betawi. Orangnya galak-galak katanya. Kalau saya enggak galak. Baik. Namun istrinya sampaikan, "Tunggu sebentar, saya akan cari makanan." Nah, cari dia makanan istrinya. Nah, ketika sudah dapat makanan, istrinya datang lagi. Ya, nemuin suaminya. Pas ngelihat suaminya, tertidur suaminya karena saking capeknya sudah tidur dia. Subhanallah. Istrinya mengatakan, "Ya, celaka untukmu wahai suamiku." Subhanallah. Tadi belum buka udah tidur. Kalau dia bangun nanti malam sudah nggak boleh apa? Makan lagi sampai nanti beduk apa? Maghrib dibunyiin. Naam. Maka qadarullah wa masyafa'ala, siang harinya beliau apa? Ghusya, pingsan waktu kerja. Karena apa? Nggak kuat. Subhanallah. Luar biasa para sahabat perjuangannya. Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ya kejadian ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika sampai kepada Nabi alaihi wasallam berita ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dia halalkan bagi kalian malam-malam puasa itu untuk rafas, untuk apa? Berhubungan dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Sampai pada ayat, "Wa kulu washrabu." Makan dan minumlah kalian di malam hari bulan Ramadan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yakni sampai jelas bagi kalian datangnya waktu fajar shadiq. Maka para sahabat fafarihu biha farahan syadida. Mereka para sahabat bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tahapan ya dari diwajibkannya ibadah puasa. Dan kita sekarang sudah enak. Naam. Malam hari kita bebas kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Na'am barakallahu fikum. Ini kemurahan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, sehingga nashkurullaha 'ala Allah ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah. Ya, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar nikmat ini senantiasa langgeng. Naam. Taib, ada huwa sejarah tahapan diwajibkannya puasa Ramadan. Taib. Kita masuk kepada kitab. Naam. Kita masuk pada Muqaddimatus Siyam, pendahuluan dalam bab ya Siyam dalam Kitabus Siyam. Wa fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah, beberapa poin yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah ta'rifus siyam, definisi puasa. As-siyam fil lughah, puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsak anisyai, menahan dari sesuatu. Naam. Al-imsak anisyai, menahan dari sesuatu. Naam, menahan makan, menahan minum, ya, dan yang lainnya. Menahan untuk tidak
berbicara yang kotor, berbicara yang keji. Ini makna al-lughah, secara bahasa, secara lebih luas. Wa fi syara', adapun syara syariat, al-imsaku anil akli wa syurbi wa sairil muftirat ma'an niyah min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi. Adapun syara syariat maknanya adalah menahan dari makan dan minum dan semua hal-hal yang membatalkan puasa, disertai dengan niat dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Naam. Namun istilah syara-syara ini antum tambahi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarhul Mumti. Ya, as-siyam fi syara' maknanya adalah wa huwa at-ta'abbud lillahi ta'ala. Tambahi kalimat wa huwa at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala, yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menahan dari makan dan minum serta semua hal-hal yang membatalkan, disertai dengan niat dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, at-ta'abbud lillah hada amrun la budda minhu. Naam. Jadi kita menahan makan dan minum serta semua hal-hal yang membatalkan puasa, itu tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyadkur hadza min kulli ta'rif lil ibadah, agar kita ingat ya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita jelaskan di semua definisi ibadah yang akan kita kerjakan. Salat masalan kita katakan at-ta'abbud lillahi ta'ala bi aqwal wa af'al ma'lumah. Salat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang maklum yang sudah kita ketahui. Demikian juga dalam bab zakat. Apa definisi zakat? At-ta'abbud lillahi bi badlil mal al-makhsus ila jihatin makhsus wa hakadha. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta yang khusus. Naam, demikian. Tambahi kalimat wa huwa at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, agar kita ingat bahwasanya apa yang kita akan kerjakan ini adalah bagian dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kita akan memunculkan apa niat min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Baik, ini hal penting ya. Ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala jazahumullahu khaira, beliau selalu mengingatkan kita dalam bab ini. Penting. Ya, apa yang kita lakukan semuanya dalam rangka ta'abbud lillah wa taqarrub lillah. Beribadah, menghambakan diri kepada Allah dan ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan at-tadallul wal khudu'. Kerendahan dan apa? Permohonan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, agar ibadah yang akan kita kerjakan itu betul-betul apa? Ya, ada ruhnya. Ada ruhnya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, arkanuhu, rukun puasa. Min khilali ta'rifis siyam fil istilah. Naam. Definisi puasa secara istilah itu apa? Yattadihu anna lahu ruknain asasiyain.
menjelaskan kepada kita bahwa puasa memiliki dua rukun yang asasi. Dua rukun yang paling mendasar. Apa itu keduanya? Mahuma? Huma al-awwal al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang pertama, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Wa dalilu hadzal rukun, dan dalil yang menjelaskan rukun ini yakni al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, qauluhu ta'ala fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu alaikum ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Maka sekarang, yakni sekarang setelah kejadian sahabat Qais ya, yang dia pingsan karena apa? Tidak sempat berbuka, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Fal ana, maka sekarang bashiruhunna, ya gaulilah oleh kalian istri-istri kalian, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam ya minal fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kalau sudah terang fajar shadiq, maka sempurnakanlah puasa sampai malam hari. yakni sampai tenggelamnya matahari. Wal murad bil khayt al abyad wal khayt al aswad bayadun nahar wa sawadul laili. Terangnya siang hari dan gelapnya malam hari. Ini ruknul awal. Nah, rukun yang pertama min arkanis siyam, dari rukun puasa. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Wasani, yang kedua, an-niyah. Yang kedua, niat. Apa itu niat? Bi ayyak suda as-saimu bihadzal imsaki anil muftirati ibadatallahi ta'ala. Naam. Fa biniyah tatamayyazul a'mal al-maqsuda lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Wa biniyah tatamayyazul ibadah ba'daha an ba'din. Fayaqsudu as-sa'imu bihadzal siyam imma siyam Ramadan aw ghairuhu min anwa'is siyam. Niat, yakni orang yang berpuasa meniatkan untuk apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Apa? Ibadat Allah, karena dia sedang berada di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus niat dia. Karena ibadah harus niat. Fabin niyat tatamayyaz al-a'mal al-maqsuda lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Maka dengan adanya niat akan terbedakan amalan-amalan yang dituju ya untuk ibadah dan amalan-amalan yang selain ibadah. Makanya dijelaskan ya, wa bin niyah tumayyizul 'adah anil ibadah. Dengan niat itu akan terbedakan antara kebiasaan dengan apa? Ibadah. Dengan ibadah. Kalau antum ya salat contohnya, antum dari rumah ya jalan, kemudian tidak ada niatan ya kecuali apa? Untuk menjalankan ibadah itu. Ditanya sama orang, kemana Pak? Ke masjid biasa gitu. Nggak ada niatan bahwasanya ya bagi laki-laki itu diwajibkan kalau tidak memiliki udzur untuk sholat berjamaah di masjid.
maka sifatnya antum hanya menggugurkan kewajiban saja. Tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salat. Mau salat apa? Duhur biasa, salat duhur. Tanpa antum hadirkan niat di dalam hati, maka sifatnya antum hanya menggugurkan kewajiban, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus adanya niat. Wa bin niyah tatamayyaz al-a'mal al-maqsuda lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Dengan hadirnya niat di dalam hati itu akan terbedakan amalan-amalan yang ditujukan untuk ibadah kepada Allah dan amalan-amalan selainnya. An-niyah tatamayyaz al-'adah 'anil ibadah. Itu kaidahnya. Sehingga ayyuhal ikhwatu billah azanillahu wa iyyakum, kalau antum mau mengerjakan suatu ibadah, antum tenang dulu. Hadirkan niat. Hadirkan niat. Misalkan antum sedang selesai berhubungan dengan istri antum. Antum mandi tanpa adanya niat, maka belum terangkat hadas besar dari antum. Karena mandi besar, mandi junub minal ibadah, termasuk dalam kategori ibadah. Harus ada niat, ma'an niyah. Kalau tidak ada niat, belum terangkat hadas besarnya antum. Jadi pahami di sini. Harus ada niat. Karena apa? Junub adalah satu ibadah. Dari mana kita tahu junub adalah ibadah? Nabi SAW menjelaskan tata cara mandi janabah. Tata cara mandi janabah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan adanya apa? Aturan. Kalau adanya aturan berarti itu adalah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini harus adanya ibadah. Antum meninggalkan makan dan minum siang hari. Bisa jadi orang yang meninggalkan makan dan minum di siang hari itu bukan karena puasa, ibadah kepada Allah. Ya. Tapi bisa jadi dia memang lagi diet, dia nggak mau makan. Di siang hari. Puasa dia al-imsak dari al-akli wa syurb. Dari makan dan minum. Tapi bukan dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada an-niyah, ma'an niyah tatamayyazul ibadah anil ada. Dengan adanya niat terbedakan antara ibadah dengan adat, dengan kebiasaan. Wa biniyah, dan dengan niat juga akan terbedakan ibadah-ibadah sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Fayaqsudu as-shaimu bihadza siyam, maka orang yang berpuasa hendaknya dia meniatkan puasanya. Ya. Jangan dia enggak ada niat, karena puasa itu banyak, imam puasa Ramadan wa imam puasa-puasa yang lainnya, puasa pati geni atau puasa yang lainnya. Puasa yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wa dalilu hadzal rukun, yang menjadi dasar landasan bahwasanya niat min arkan as-siyam, termasuk rukun-rukun puasa, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatan-niatannya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, Ini ayyuhal ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum, dua rukun yang asasi dalam bab asyam, dalam bab puasa, an-niyah. Yang kedua, yang pertama al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dan yang kedua, an-niyah. Harus adanya niat. Bisa dipahami di sini? Ini dua rukun yang asasi dalam
Bab as-siyam. Ada pertanyaan di sini? Fadhal. Ada pertanyaan enggak? Sudah paham semua antum? Kalau antum sudah paham semua, ada yang tanya nanti. Ya, Bu Imam. Bu Imam. Sekarang ada tanya antum. Bagaimana tata cara niat? Hah? Baik, an-niyah mahalluha fil qalbi. Tata caranya gimana? Kaifiyatun niyah. Bagaimana tata cara niat puasa? Hah? Betul, mahalluha fil qalbi, tempatnya niat di hati. Laisa fil lisan, bukan di lisan. Yang ana tanyakan kaifiyatuha, tata cara niat puasa gimana? Sebelum imsak. Imsak apa ini? Imsak bid'ah itu. Sebelum Fajar Shadiq, niat dia. Ya kan? Para ulama membahas bab ini. Kaifiyatuha, ya, tata cara niat puasa. Ada sebagian mereka yang berpendapat niat di awal masuknya bulan puasa, di malam hari, untuk 1 bulan. Ada juga di antara mereka yang berpendapat harus niat setiap malam puasa. Karena hari, ya, satu dengan yang lainnya itu ibadah mustaqillah, ibadah yang berbeda-beda, sendiri-sendiri. Ini barakallahu fikum dibahas oleh para ulama dalam babun niyah. Mereka merinci, apakah cukup seseorang meniatkan 1 kali niat di awal kali ada apa? Pengumuman besok kita puasa, malam harinya dia niat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ada juga di antara mereka yang berpendapat bahwa orang yang berpuasa Ramadan harus dia meniatkan setiap malamnya, karena hari satu dengan yang lain itu berbeda-beda, mustaqillah, ya, sendiri-sendiri. Ya, ini mana yang lebih menenteramkan jiwa kita dalam bab ini? Besok jawabannya. Antum jangan kemana-mana. Besok jawabannya kita akan ambilkan dari kitab penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti. Beliau bahas, ya, dalam bab yang seperti ini penting buat kita. Nah, supaya kita tidak serampangan dalam melaksanakan ibadah, betul-betul ibadah yang kita kerjakan dibangun di atas Dhau'il Kitabi was Sunnah. Ya, betul-betul ada landasannya yang kuat, sehingga harapan kita ihtisaban. Kita mengharap ibadah puasa yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan sampaikan nanti pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.